Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang beribadah di dalam gereja maupun yang berada di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada Minggu sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa, dalam setiap aktivitas kami, dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, ataupun segala yang kami kerjakan Bapa. Kau selalu hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kau selalu menyertai kami dan menuntun kami ya Bapa untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Bapa, kami datang membawa pergumulan kami Tuhan Yesus. Mungkin banyak beban dan pergumulan yang kami miliki ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Juga dengan kesalahan-kesalahan kami Tuhan, hal-hal yang kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kiranya Kau mengampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa, dan Kau melayakkan kami ya Tuhan untuk beribadah pada sore hari ini ya Bapa, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ya Tuhan menjadi terang dan menjadi pelita dalam kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami nantinya sepulang kami dari rumah-Mu yang kudus ini Bapa, kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Untuk memulai ibadah ini, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku ND nomor 257, ayatnya yang pertama dan kedua. Jodoh bebas Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, 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 Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau tempati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau tempati aku tetap
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat 13 sampai 14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar,
maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Meskipun aku mengalami
Firman Tuhan epistle bagi kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai dengan 23. Marilah kita baca secara responsoria. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita angkat suara kita nyanyikan nyanyi bagi angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah temanmu, tak berkapati, sebab
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Untuk nama minggu ini, pada hari ini minggu ke-7 setelah Trinitatis yang artinya Allah Tritunggal, dengan tema khotbah hari ini adalah hikmat yang dari atas. Untuk warta berita kelahiran. Pada hari Minggu 17 Juli 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Stephen Orlando Panjaitan dan Meika Audina Borupurba dengan alamat Kampung Perigi Kafrin 2 nomor 106 Sawangan Depok dari Banjar Kampung Perigi. Dan berita kelahiran yang kedua, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Mahisa Dian Diptia dan Riana Yulianti Borus Jabat dengan alamat perumahan Taman Kedaung, Jalan Melati Raya, B1/13 dari Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Kedua anak dan orang tua masing-masing ada dalam keadaan yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kedua anak tersebut untuk menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta selanjutnya, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 31 Juli 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Yang pertama, keluarga Martua Morianto Eskom dan Monika Boru Panjaitan AMD dengan alamat Kompleks Hankam, Jalan Bintaro Permai, 1 Romawi, nomor 29 Bintaro, Pasanggrahan, Jakarta Selatan, dari masuk Banjar Bintaro, Kodam Depsos. Datang dari GKPI Resort Jambi, wilayah 8 Romawi, Sumbangsel. Jemaat baru yang kedua, keluarga Feraden Haris F. Manalu dan Dumaris Boru Sinurat beserta 2 orang anaknya, 1 orang putra dan 1 orang putri, dengan alamat Jalan RC Veteran nomor 88, Bintaro Pasanggrahan, Jakarta Selatan, masuk Banjar Bintaro, Kodam Depsos. Datang dari HKI Batang Beruh Resorsi Galingging, daerah 4 Romawi Dakota, Dairi Karo Tanah Alas, Sumatera Utara. Jemaat baru yang selanjutnya, keluarga Chandra Humala Pardosi ST dan Vivi Radika M. Boruhutasoid beserta 3 orang anaknya, 2 orang putra dan 1 orang putri, dengan alamat Jalan Jati Indah nomor 103 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, masuk dalam Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Datang dari HKBP Sentosa Resort, Sentosa Samarinda, Kalimantan Timur. Lalu yang keempat, keluarga Federico Samuel Matondang
dan Mika Tania Valencia Boru Napitupulu beserta 1 orang anak laki-laki dengan alamat Jalan Bintaro Permai 2 nomor 9B RT RW 0601 Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos dari Gereja Bethel sebagai warta ralat. Selamat menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Lalu warta yang selanjutnya, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Fernando Buenaire Sirait, putra dari Bapak Dr. Andes Freddy Poltak Hamoloan Sirait, MSI, dan ibunya Mas Diana Boru Gurning dengan alamat Jalan Johari Y2-24 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dari Banjar Kampung Perigi, warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan tunangannya Krista Sabatali, putri dari Bapak Joseph Widodo dan ibunya Maria Yani Maharti dengan alamat Jalan Raya Kelapa II nomor 10 RT RW 0301 Kebonjeruk, Jakarta Barat, warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus pukul 9 di gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pemberkatan nikah tersebut. Warta pemberkatan nikah yang kedua, selaku warta kedua juga, akan menerima pemberkatan nikah Nanda Efrata Sitanggang, putra dari Bapak Sintua Parningotan Sitanggang dan ibunya Helvetia Boru Sembiring dengan alamat lingkungan Pardomuan Nauli, RT RW 0102, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu, Sumatera Utara, anggota jemaat HKBP Ebenezer Resort Rantau Parapat Kota, Sumatera Utara dengan tunangannya Irvin Talenta Hasian Boru Sitompul, putri dari Bapak Gilbert Richard Honda Sitompul dan ibunya Suci Adayani almarhum dengan alamat Jalan Garuda nomor 37 RT RW 05010 Kompleks Perhubungan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 mulai jam 10 di gereja HKBP Ebenezer Resort Rantau Parapat Kota, Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Warta selanjutnya, warta berita duka cita. Pada hari Kamis 28 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Ranto Lumbantoruan berumur 86 tahun, suami dari Ibu Tiamsyah Borusu Simanjuntak almarhum dengan alamat Kompleks Perhubungan Jalan Garuda nomor 20 RT RW 0210 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan hari itu juga jenazah diberangkatkan ke pemakaman keluarga di Siborong-Borong, Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan serta penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Warta selanjutnya, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, kebaktian pukul 10.30 akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi orang tua yang ingin membawa putra atau putri untuk menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing. Persiapan baptisan kudus akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 18.00 bertempat di ruang konsistori dengan membawa fotokopi akte nikah orang tua dan akte kelahiran. Demikian untuk pengetahuan. Nomor 8, warta selanjutnya, perubahan jadwal kebaktian. Sehubungan dengan perayaan ulang tahun Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama yang ke-57 tahun, maka pada Minggu 14 Agustus 2022,
kebaktian 7.30 dan 10.30 akan disatukan masuk pukul 8.30, ada revisi kembali juga dari Warta Jemaat, 8.30 pagi berbahasa Batak, akan tetapi kebaktian sore 15.30 tetap berjalan seperti biasa. Warta selanjutnya, warta tambahan untuk jemaat yang sakit, Hotma Hasudungan Hutapea dari Banjar Cidodol Pasanggrahan dirawat di RS Sutoyo Veteran. Dan warta lanjutnya lagi, studi lapangan. Sesuai dengan surat yang diterima dari STT Pematang Siantar tentang studi lapangan anak dari jemaat kita yang bernama Yehezkiel Fredrik Pandapotan Pasaribu, maka tugasnya praktek berakhir pada hari ini, Minggu 31 Juli 2022. Tuhan memberkati. Dan warta lanjutnya lagi, retret pelajar CD Angkatan 2021-2022. Pada hari Jumat sampai Minggu, dari tanggal 5 Agustus sampai 7 Agustus 2022, pelajar CD HKBP Resort Kebayoran Lama akan mengadakan retret bertempat di Wisma Pondok Remaja PGI Mega Mendung, Bogor, yang dipimpin oleh Pendeta J. Sitindaun, MTH, Pendeta Resort, dan dengan Pendeta J. Borupardede, MTH, Pendeta Fungsional, didampingi oleh Sintua Refrain Pakpahan. Peserta wajib melakukan swab antigen terlebih dahulu. Demikian warta jemaat minggu ini. Kiranya warta jemaat lainnya dapat dibacakan di dalam warta cetak yang telah dibagikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 467. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita dengarkan, kita terima dalam kebaktian minggu kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3, dimulai dari ayat 13 hingga ayat 18. Kita ikuti secara bersama. Demikian bunyinya tertulis firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua menginginkan supaya kita berhikmat. Sama seperti dalam kitab Perjanjian Lama, apa yang diharapkan dan diminta oleh Raja Salomo dari Allah, bukan umur yang panjang, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan hidup yang senang, tetapi dia memohon dan meminta supaya dalam hidupnya Tuhan berikan, Tuhan karuniakan hikmat. Para orang tua juga di samping menyekolahkan anak-anaknya, selalu berharap supaya anaknya juga berhikmat. Itu harus seiring. Karena apa? Sebab seseorang yang pintar, yang pandai, tingkat intelektualnya tinggi, belum tentu dia berhikmat. Tetapi
orang yang berhikmat itu adalah orang yang pintar. Karena dia mengerti dan tahu untuk berbuat dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus tahu dan melihat dan membedakan soal hikmat ini. Dan ini sudah diungkapkan, diberitakan melalui nats khotbah kita pada hari Minggu ini. Ternyata kepada kita diperhadapkan dua sisi tentang hikmat, yaitu hikmat dari atas, artinya, dan itu yang jadi topik minggu kita, hikmat dari atas itu sama dengan hikmat dari Tuhan. Dan yang kedua, ada hikmat dari dunia ini. Hikmat dari hati pikiran manusia saja. Itu disebut hikmat dari setan, dari iblis. Ternyata kita tidak bisa hanya mengatakan supaya kita berhikmat. Perlu juga diteliti. Hikmat dari mana? Yang kita berharap supaya hikmat dari Tuhan, ternyata hikmat dari dunia ini. Kalau dikatakan hikmat dari dunia ini, itu bersangkut paut tentang hawa nafsu manusia. Kalau dikatakan hawa nafsu manusia, itu adalah kerakusan yang hanya berpatokan kepada diri sendiri. Sentralnya, pusatnya diri manusia itu sendiri. Diri kita sendiri. Tetapi kalau hikmat dari atas, yaitu hikmat dari Tuhan, titik pusatnya, sentralnya adalah dari Tuhan sendiri. Itu sama dengan dari firman Tuhan. Ternyata ada hikmat dunia ini. Ternyata ada hikmat setan atau iblis. Bukan hanya ternyata, justru hikmat dari setan iblis luar biasa. Tetapi sebagaimanapun itu luar biasanya hikmat dunia ini, hikmat setan dan iblis, itu sudah dikalahkan di bawah kekuasaan yang lebih luar biasa lagi dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Kenapa kita katakan hikmat iblis ternyata powernya, kekuatannya luar biasa dan sangat berani? Apa yang menjadi bukti? Kalau kita ingat bagaimana cara iblis berani berhadapan dengan Tuhan Yesus dan berani mencobai Tuhan Yesus. Dan luar biasanya lagi, iblis menerapkan hikmatnya, dia juga mempergunakan firman Tuhan.
pada saat Tuhan Yesus dicobai, dibawa ke gurun pasir. 40 hari dan 40 malam dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Yang pasti dia lapar. Apa yang dikatakan iblis kepada dia yang pertama pada saat Tuhan Yesus lapar? Iblis mengatakan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi tidak jera-jera juga iblis. Tahap kedua dia lakukan lagi untuk mencobai Tuhan Yesus dengan memakai hikmahnya. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus kepada menara bait Allah yang paling tinggi. Dan selanjutnya iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis memakai firman Allah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada iblis itu, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Allahmu. Iblis dengan hikmatnya memakai firman Allah, dan Yesus menjawab iblis juga dengan firman Allah. Iblisnya tidak kapok-kapok juga. Dia pakai hikmatnya yang ketiga. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, serta memperlihatkannya kepada Yesus, yaitu kemegahan dan keindahan dunia ini. Iblis mengatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, kata Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kan sudah 3 kali. Setelah ketiga kalinya, mungkin iblisnya ingat lagu yang sekarang, satu kali oke, 2 kali oke, tapi jangan sampai 3 kali. Apalagi kalau ditambah lagi. Yang ketiga kalinya si iblis berani dia. Ini masih ada kesempatan. Sebab jawaban Yesus yang terakhir, yang ketiga kali, enyahlah engkau iblis. Ini luar biasa.
hikmat dari iblis mencobai dan mengelabui. Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa. Itu iblis pakai hikmatnya menggoda, mengarahkan Adam dan Hawa, apalagi Hawa. Ya udah makanlah, nggak benar itu apa yang dikatakan Allah itu. Itu adalah hikmat dari iblis. Hingga sekarang hikmat iblis dunia ini, hawa nafsu manusia bekerja. Sama seperti cobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Soal makanan, pada saat kita lapar, yang terkadang pikiran kita tidak bisa kita kontrol. Rasa emosi juga bisa melonjak-lonjak. Sulit untuk menguasai diri. Pada saat lapar, lemas, berbuat apapun tidak bergairah. Dan itu bisa cobaan. Sehingga mempengaruhi pikiran dan hati manusia itu sendiri. Hanya gara-gara persoalan perut yang sejengkal ini. Yang kedua, manusia juga mau dipengaruhi Tuhan Yesus untuk pajago-jagohon, anggar jago. Supaya merasa hebat dilihat. Dipengaruhi iblis dengan hikmatnya. Sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke menara Bait Allah. Jatuhkanlah, karena ada yang tertulis, kakimu tidak akan dibiarkan terantuk ke batu. Dia pikir Tuhan Yesus bisa digoda supaya pajago-jagohon. Kita juga bisa baik digoda teman kita yang juga dipengaruhi oleh iblis hati dan pikirannya. Ya udah, aduh, masa kamu mau mengalah? Padahal kamu mampu, padahal kamu kuat. Kamu sudah dimaki-maki seperti itu, ya udah lawan. Oh iya ya, masa harga diri saya ini mau diinjak-injak? Wah enggak dong, saya lebih mampu. Pajago-jagohon. Supaya dianggap dan diakui merasa hebat. Sehingga dia mau mengikuti dengan memakai hikmat dari dunia ini, dari iblis. Yang ketiga juga, saudara-saudara, terjadi hingga sekarang dalam kehidupan kita manusia. Iblis memperhadapkan dunia ini dengan kemegahan dan keindahannya. Lu mau ini? Begitu indah sekali. Tenang aja, ini akan saya berikan kepada kamu. Asal kamu mau tunduk alias menyembah, patuh kepada saya. Mau kamu jadi kaya, mau kamu jadi pintar, mau jabatanmu tinggi, supaya pendapatanmu lebih banyak, ya udah pergi saja, ada dukun di sana. Dukun yang berbicara. Apapun dilakukan hanya untuk memiliki kemegahan dan keindahan dunia ini, harta dunia ini. Pengaruh iblis dengan hikmatnya diserap dan merasuki diri manusia itu. Dan itulah yang tergambar dalam nats kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika manusia dikuasai
dipimpin oleh hikmat dunia ini, hikmat iblis, hikmat hati manusia itu sendiri, hawa nafsu manusia akan luar biasa. Yang hanya berpusat, berpatokan kepada dirinya sendiri. Itulah dalam nats kita ini. Apa yang dikatakan? Kalau dari hikmat dunia ini, dari hikmat iblis, dari hikmat hati manusia, pikiran manusia. Dikatakan yang pertama, dia akan penuh dengan iri hati. Dia akan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia akan selalu memegahkan diri sendiri, kesombongan. Dan dia tidak akan bisa dipercaya karena hidupnya penuh dengan apa? Dia pembohong, dia pendusta. Itu yang dikatakan dalam nats kita. Ini mengerikan sekali saudara-saudara. Orang yang dipenuhi dengan hikmat iblis dan hikmat dunia ini. Orang yang sifatnya sudah jadi iri hati, selalu mementingkan diri sendiri, selalu memegahkan diri sendiri, pendusta. Ini iri hati, mementingkan diri sendiri. Apa yang terjadi? Kejadian Kain dan Habel. Pada saat mereka berdua memberikan persembahannya, korban bakaran kepada Allah. Korban bakaran Kain tidak diterima Allah. Korban bakaran Habel diterima Allah. Muncul rasa sakit hati, iri hati, dendam, benci. Dikatakan dalam nats kita ini, di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri. Di situ akan ada kekacauan dan segala kejahatan. Apa kejahatan yang dilakukan oleh Kain kepada Habel? Habel adiknya dia bunuh sendiri. Dia tidak peduli. Karena apa? Dia siabangan, merasa dikecilkan, merasa direndahkan, iri hatinya yang menguasai hidupnya, hati dan pikirannya, sehingga dia benci, dia dendam, dan dia membunuh adiknya sendiri. Jadi orang yang dikuasai hikmat dunia ini, iri hati, mementingkan diri sendiri, saudara-saudara. Orang yang seperti ini, dia akan senang melihat orang lain susah. Dan dia akan susah melihat orang lain senang. Dia tidak akan nyaman. Inilah akibat dari iri hati dan hanya mementingkan diri sendiri. Baik yang dalam organisasi kecil atau organisasi besar di perkumpulan manapun. Hanya mau ngomongannya yang mau didengar orang. Kalau nekatanan yang. Apa yang dikatakan orang lain, oh itu nggak masuk akal dia. Itu nggak benar. Nggak benar, semuanya dia yang benar. Dan manusia yang dirasuki hikmat yang seperti itu, ini akan menjadi pemecah belah dimanapun dia berada. Karena apa? Karena dia tidak menginginkan ada kebersamaan dalam kesatuan. Dia tidak senang, dia tidak nyaman kalau ada rasa damai. Tetapi dia akan selalu perusak. Dia akan mendobrak kedamaian supaya terjadi keributan. Itulah dikatakan, di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan dan bentuk-bentuk atau praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
yang terpenting dari nats kita ini. Kita tidak mau memiliki itu. Tetapi yang mau kita miliki apa? Sesuai dengan topik nats kita. Kita mau hikmat dari atas. Kita mau hikmat dari Tuhan. Sebab itu dikatakan dalam nats kita itu adalah murni. Murni dalam arti, dalam bidang, dia akan pendamai, dia akan peramah, dia akan penurut, dia akan penuh belas kasihan, dia tidak memihak, dan dia tidak munafik. Inilah yang mau kita miliki. Hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. Menjadi pendamai yang selalu menginginkan damai. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini perlu juga kita perjelas. Bisa saja ini diartikan orang damai, ya pokoknya ya udah deh. Pokoknya kita ini damai-damai. Bersalahan pun orang, ya udah enggak usah kita tegur sakit hati nanti dia. Tidak perlu. Pokoknya damai. Pokoknya aman. Tentram. Bukan. Ini bersangkut paut juga dengan hal-hal yang lainnya. Penurut. Penurut sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Salah satunya apa? Katakan iya jika iya, tidak kalau tidak. Ya tapi harus diplomat. Memang orang Batak sulit untuk berdiplomat ya. Dari suaranya saja, dari tindakannya saja. Tidak cocok dalam hatinya, langsung ditopar. Dari cara penyampaiannya saja, sulit untuk berdiplomat. Kalau orang Batak itu, memang gak benar kau. Udah kalimatnya seperti itu, suaranya melengking lagi. Ya berdiplomat itu ya harus dengan memakai kalimat yang namanya juga diplomat. Intonasi kalimat juga untuk menyampaikan ya harus. Tapi ya mudah-mudahan dengan firman Tuhan bisa merubah salah satu sifat karakter orang Batak yang suaranya yang kencang, kalimatnya memang yang tidak ada diplomat. Itu kalau kita berbicara umum. Kalaupun dikatakan ya jika ya, tidak kalau tidak. Penurut sesuai dengan firman Tuhan. Ya kalau enggak benar, ya jangan kita berpikir ya pokoknya asal damai dah. Damai diartikan aman. Tidak ada persoalan. Jangan ada yang berdebat. Salah pun dibilang dikatakan yang di sana itu ya udah kita terima saja. Oh bukan. Tetapi perlu juga yang mau kita luruskan dengan baik harus kita luruskan. Yang perlu diperbaiki harus kita perbaiki. Ini luar biasa firman Tuhan juga bagaimana cara orang untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu. Tuhan Yesus habis dimaki-maki, dia diludahi, tetapi dia tidak menunjukkan rasa marah. Dia selalu berdiplomat walaupun sudah dalam kesakitan yang luar biasa. Ya bukan berarti ya supaya damai kita sudah mau dibunuh, ya udah deh pokoknya asal damai. Mau lu mau bunuh saya ya terserah deh. Ya itu sih ya sama dengan kekonyolan. Sebab itulah dikatakan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan perlu berhikmat. Sedangkan kalau sudah kita mengetahui, kita tahu di dekat kita ada mara bahaya, perlu berhikmat. Dalam arti apa? Ya penjagaan diri
bukan turut terlibat dan lain sebagainya. Hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan itu murni. Sebab apa? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, penuh belas kasihan. Dia tidak senang kalau orang lain susah, tetapi sepenanggungan, sependeritaan. Dia tidak bisa berbuat dengan membantu dalam hal materi. Dia mendoakan, Tuhan kasihani ini teman saya ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memerlukan materi. Kita doakan. Itu adalah bentuk belas kasihan. Ada kepedulian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jauhkan hikmat dari dunia ini. Hikmat dari iblis. Hikmat dari hati dan pikiran manusia. Tetapi berdiamlah dari hikmat dari atas, yaitu dari Tuhan. Sebab disitulah berkat dan sukacita yang besar kita dapatkan. Amin, kita berdoa. Hikmat darimu Tuhan, itulah yang bekerja dalam diri kami masing-masing. Itu yang berdiam dalam hidup kami, hati dan pikiran kami. Kami tidak menginginkan hikmat dari dunia ini. Hikmat dari hati dan pikiran manusia saja, terutama hikmat dari iblis. Tetapi hikmat dari Tuhan yang murni, itulah yang kami mohon, kami minta dari Engkau Tuhan. Dan itu yang bekerja di tengah kehidupan kami. Itu dapat kami tunjukkan di dalam perkataan dan perbuatan kami masing-masing. Supaya dalam setiap kehidupan kami, baik dalam setiap aktivitas jemaat-Mu, nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sintua Doktrandus GP Manihuruk, Pendeta WK Siahaan, Florence Grace Silitonga, Emmanuel Saud Silitonga, DJ Situmorang, Nyonya Esi Majuntak Veronica Boru Manulang, Ebenido Mula Hamonangan Tambunan, Nyonya Elvina Ginting Boru Tambunan, Togap Hutapea, Sintua Doktrandus Mula Tua Pardidi, Nyonya Doktrandus M Pardidi Kartini Boru Naiborhu, Sahat Napi Tupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Sintua Insinyur MH Sihombing, Doktrandus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Edward Simbolon, Sahat Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga buat jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dimanapun mereka berada, di rumah ataupun di rumah sakit. Seluruh jemaat-Mu dan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya dengan kasih-Mu Tuhan berikan kesembuhan dari penyakit mereka, sehingga mereka dapat kembali untuk menjalani
hari-hari kehidupannya. Yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan banyak lagi Tuhan, baik dalam pekerjaan, sukacita di tengah keluarga. Terima kasih Tuhan atas seluruh kasih dan berkat Tuhan buat jemaat-Mu. Tuntun selalu dengan hikmat Tuhan, supaya selalu berterima kasih serta bersyukur hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita puji Tuhan dari PKJ nomor 298. Allah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
kami yang bertugas dalam pelayanan kebaktian minggu kita pada sore hari ini, kami pendeta dan juga parhalado, sintua dan calon sintua, demikian juga tim band dan song leader bersama dengan tim multimedia. Terimalah salam kami, selamat hari Minggu untuk kita semua, salam sehat dan salam kasih untuk kita semua. Horas, pulanglah dengan sukacita. Selidiki aku